Hello, what's up guys? Aten Nguyen back here again. Dan ya, hari ini gue mau bahas tentang sebuah topik yang muncul. Ya, gue baru dapat ide ini ketika talent scouting kita, ketua talent scout timnas kita, Om Simon Tahamata, ada keluarin sebuah statement yang menarik gitu. Ya, jadi Om Simon itu dia mengatakan kalau ya kita intinya itu kita tidak butuh naturalisasi lagi karena pemain-pemain kita itu udah bagus sebenarnya, kayak mereka aja di lapangan yang nggak bagus saja bisa main bola dan bisa main bola dengan baik gitu. Dan dia juga saat ini lagi mau investigasikan kenapa biasa mereka di kelompok umur bagus pemain-pemain kita nih, tapi pas sudah menuju ke senior atau bahkan di senior jadi nggak baik lagi, dia mau menginvestigasikan. Nah, mungkin gue mau balas ya, mau tanggapi statement dia. Jadi perihal kita nggak butuh pemain naturalisasi lagi, itu salah besar. Itu gue sepenuhnya nggak setuju dari Om Simon Tamata. Ya karena gini, mau gimana pun kita pasti bakal tetap butuh pemain naturalisasi. Ya, terutama mereka-mereka yang ada darah Indonesia, karena ya that's the only way kita bisa naturalisasi mereka. Ya, kenapa kita butuh mereka ya? Karena ya yang jelas jawabannya demi timnas yang lebih baik gitu. Ya, tapi jelasan yang lebih spesifiknya karena biar ada transfer of knowledge atau transfer of skills. Oke? Yes. Nih, gue jelasin kenapa adanya transfer of knowledge kalau misalnya ada pemain keturunan yang join timnas lagi di masa depan ya. Jadi pertama-tama gue mau jelasin dulu transfer of knowledge itu apa. Transfer of knowledge itu ketika ya, ini di konteks bola ya, antar pemain itu saling membagi ilmu-ilmu mereka, pengetahuan mereka tentang bola gitu, pengetahuan mereka kasarnya kayak cara passing yang bener gimana, terus cara latihan dengan benar gimana, budaya latihannya gimana gitu tuh, untuk bisa ningkatin skills, ningkatin visi, IQ sepak bola gitu tuh. Nah, sini gue jelasin ya. 3 poin yang menunjukkan, yang ya ibarat kata 3 poin kenapa pemain naturalisasi itu selalu akan dibutuhkan. Pertama-tama, oke, baik pemain keturunan ya yang di kelompok umur atau di tim senior, mereka pasti udah pernah merasakan kompetisi atau latihan-latihan dengan fasilitas yang lengkap. Dengan arti mereka permainannya bakal lebih bagus karena ya mereka main di abroad nih. Kalau banding liga kita kan masa lapangan aja belum bener gitu tuh, banyak belum bener. Bahkan di lapangan tim-tim senior, kayak contoh di GBLA aja kemarin masih ada banyak bolong-bolong gitu. Dan bukan cuma GBLA, ada banyak stadion-stadion klub-klub yang berbeda di Indonesian Super League itu yang secara lapangan masih nggak bagus. Gimana akademinya? Ya, akademinya justru merasakan juga lapangan yang mungkin lebih buruk gitu. Makanya Mark Klok itu pernah komplain tuh dulu, kayak gimana mau mengembangkan pemain-pemain muda kalau fasilitas aja tetap nggak dibenahi gitu tuh. Nah, sedangkan pemain-pemain keturunan yang main di luar ya, yang di Eropa, lapangan bersih, lapangan kayak straight gitu tuh, nggak ada bolong-bolong atau apa gitu. Dan mereka juga habis latihan juga ya ada fasilitas gym lah, fasilitas entah jacuzzi lah dan lain-lain gitu tuh. Dengan nanti mereka lebih bugar gitu, lebih matang, which is a plus gitu tuh buat timnas kita. Lalu kedua, filosofi yang mereka dapat di akademi mereka itu lebih bagus dan lebih matang. Yes, memang kita itu ada Villanesia, dan bisa aja Villanesia itu bagus, bisa banget itu. Ya, tapi kan Villanesia aja belum matang. Dan kenapa gue bilang belum matang? Ya, buktinya sekarang aja kemungkinan bisa diubah. Ya, blueprintnya aja sekarang udah nggak ada di website PSSI, kalau terakhir gue lihat ya. Dan kita nggak tahu nih pergantian pelatih apakah bakal diubah lagi Villanesia. Kan we never know. Dan Villanesia itu kalau kita lihat ya, belum ada pemain-pemain yang lahir dari Villanesia. Karena generasi pertama Villanesia itu yang di angkatannya Zahabi Goli, Mirza, dan lain-lain itu tuh. Dan kita belum lihat mereka di timnas senior gimana. Itulah kenapa kita masih butuh pemain keturunan. Karena mereka itu, kakak-kakaknya mereka, contoh deh, ada pemain keturunan di Young Utrecht ya, di tim akademinya FC Utrecht.
Karena filosofinya mereka lebih matang. Karena kita bisa lihat tim senior Utrecht, wah yang sekarang udah naik peringkat terus di Eredivisie, bahkan udah rasain Europa League gitu. Itu kan membuktikan kalau filosofi latihan mereka itu juga bagus gitu tuh. Dan ya filosofi, terus kematangan filosofi. Dan yang terakhir ya guys, yang terakhir nih, ini yang mungkin kalian pernah dapat di beberapa podcastnya Coach Justin dan lain-lain, itu perihal budaya. Yes, kita harus akui budaya pemain-pemain keturunan itu tuh cenderung lebih bagus dibandingkan pemain-pemain lokal kita. Ya, kayak mereka udah tahu kalau jadi pemain bola harus pola makannya bagaimana, latihannya porsi latihannya berapa banyak dan lain-lain. Nah, itu tiga hal itu yang harus dibawa sama pemain keturunan ke teman-teman mereka, yaitu pemain lokal di timnas. Jadi oke, fine, let's say kita suatu saat fasilitas udah bagus ya, walaupun butuh waktu ya. Oke, fasilitas udah bagus. Nah, tapi filosofinya apakah udah bagus? Oke, taruh aja kita filosofi udah bagus nih. Filosofinya udah matang, kita udah tahu Villanisha mau arahnya kemana, terus udah diuji dan ya udah cenderung sukses gitu. Kayak U17 bisa masuk lagi ke Pildun, U20 bisa masuk ke Pildun lagi gitu, dan sering masuk semifinal di Piala Asia or 8 besar gitu tuh. Dan tim senior juga let's say udah jadi langganan lah masuk Piala Asia, terus langganan juga ke 16 besar atau quarter final. Gue gak mau bilang langganan juara kan itu udah kejauhan sih. It will happen tapi masih later lah. Nah, tapi yang poin terakhir, budayanya itu yang susah kita dapat, susah kita bangun tanpa pemain keturunan. Karena dengan ada pemain keturunan itu bisa mereka bisa kasih tahu ya pemain-pemain lokal kita tuh yang baik, yang dari EPA gitu atau dari SSB manapun tuh yang main di timnas kelompok umur, atau kalau di timnas senior tuh yang main di liga-liga masing-masing, main keturunan itu bisa ajari kayak oke, ini kan kita mau berkembang kan sebagai tim, ya udah kalau bisa kalian makannya itu bukan yang kayak gini, bukan harus makannya yang bergizi lah dan lain-lain, harus latihannya seintens apa gitu tuh. Itu kalau pandangan dari gua. Tapi kalau menurut kalian gimana? Setuju kah sama Coach Simon atau setuju kah sama Om Simon atau setuju sama pandangan gua? Oke, silakan komen dan jangan lupa subscribe.